Halo investor Ajaib, selamat datang kembali di Ajaib CEO Insight. Bersama saya, Anderson Sumarli, co-founder dan CEO dari Ajaib Group. Pada episode CEO Insight kali ini, saya akan ngobrol seputar investasi menjelang pergantian tahun. Bersama dengan salah satu perusahaan investasi, yaitu Prospera Asset Management. Prospera Asset Management ini telah berdiri sejak tahun 2004. Berkomitmen untuk menjadi mitra dalam mengelola investasi Anda dengan prioritas pada keamanan dan hasil investasi yang optimal. Strategi investasi yang moderat menjadikan Prospera melakukan pengukuran tingkat risiko dan manajemen risiko agar dapat memberikan hasil investasi yang konsisten dalam jangka panjang. Saat ini sudah bersama saya Bapak Yosep Chandra selaku CEO dari Prospera Asset Management. Terima kasih Pak sudah hadir hari ini dengan kita Pak. Ya, terima kasih Pak Anderson. Ya, mungkin pertama-tama Pak saya persilakan mungkin Pak Yosep bisa sepatah dua patah kata perkenalkan diri dan juga sedikit perkenalkan tentang Prospera Asset Management Pak. Baik, halo, saya Yosep Chandra, CEO PT Prospera Asset Management. Hari ini saya berbahagia sekali dan senang sekali diundang dalam program CEO Insight yang diadakan oleh Ajaib. Dan program ini semoga bisa berlangsung terus ya Pak Anderson ya. Saya berterima kasih. Saya sebagai CEO Prospera bersama Yadapen adalah salah satu pemegang saham di PT Prospera. Itu memang berdiri sejak 2004. Kami memiliki keinginan berkontribusi lebih lah di pasar modal dengan menawarkan berbagai beragam pilihan investasi yang tentunya investasi yang baik ya untuk para investor. Saya sendiri sudah ada di pasar modal itu sejak tahun 1996. Wow. Pak Anderson sudah ada belum? Sudah Pak. Jadi saat itu salah satu pasar modal itu kan yang dilihat tentunya adalah saham ya. Bursa saham masih script. Jadi masih berupa surat gitu. Jadi ketika kepemilikan satu saham itu skripnya hilang, itu mesti cari-cari itu di mana saya punya kertas ya. Nah di saat itu saya masuk bursa masih pakai manual, kejar-kejaran begitu mau order gitu ya. Nah saat itu saya ingat banget ada IPO saham yang fenomenal, Barito Pacific ya. Nah orang berpikir bahwa ini saham investasi yang pasti untung gitu. Jadi waktu saat itu, jadi ketika IPO sahamnya pasti naik kalau listing. Dan ternyata saat itu enggak gitu, enggak seperti yang diharapkan padahal yang antrinya sampai banyak gitu. Nah dari situ mungkin salah satu contoh beberapa saham yang enggak langsung naik sehingga investasi dianggap waktu itu seperti investasi saham ya, khususnya seperti judi gitu. Nah, berbekal itulah saya berpikir bahwa ketika saya belajar, saya lulusan Fakultas Ekonomi di UGM. Saya belajar bahwa investasi di saham itu bukan judi gitu. Itu bisa dipelajari, bisa ada fundamentalnya dari satu perusahaan atau apa. Jadi dari situlah saya komit masuk ke industri pasar modal. Jadi saya langsung masuk tahun 95-96 itu masuk langsung ke industri pasar modal. Ya, di sana saya mulai bekerja sebagai broker, lalu akhirnya menjadi head dealing. Waktu itu salah satu MI yang pertama yang memiliki produk yang listed di bursa, reksadana yang listed di bursa, saya juga ada di situ, hadir untuk launching produk tersebut. Sampai akhirnya ya tahun 2004 saya bersama Yadapen, Dana Pensiun Lembaga Katolik, mendirikan PT Prospera Asset Management. Wah mantap. Kurang lebih singkatnya begitu. Sampai bursa sebelum scriptless ya. Scriptless. Wow. Jadi pada asal mulanya tuh ada satu titik yang tadi dari IPO Barito Pacific menjadi keinginan ternyata mungkin masyarakat mesti lebih mengerti lagi ya tentang investasi saham ya. Ini bukan merupakan suatu
apa ya, kayak gambling tapi ada fundamentalnya sebetulnya. Iya, ada fundamental story-nya gitu. Jadi nggak selalu saham habis listing turun terus nggak naik-naik gitu ya, atau saham habis listing naik terus nggak turun-turun gitu. Itu ada dinamikanya. Jadi itu yang menarik di pasar modal. Selalu ada dinamika, selalu ada ketidakpastian, tapi selalu bisa diukur. Seperti itulah. Iya, betul. Dinamikanya. Kita juga selalu bilang ke teman-teman kita di Investor Aja, kita bilang kita kalau investasi saham itu living breathing company gitu. Jadi ada strateginya, ada manusianya, jadi ada ceritanya gitu. Betul sekali. Iya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Sejak Bapak mendirikan Prospera Asset Management kan tahun 2004. Berarti tahun depan 20 tahun berdiri ini perusahaan ya. Betul. Dan jadi ini suatu achievement milestone yang cukup dahsyat ya, sebagai financial institution bisa dipercaya publik selama 20 tahun. Pak, kalau bisa sharing nih, secret sauce-nya apa sih sebetulnya rahasianya sehingga bisa everlasting 20 tahun dan semoga 20 tahun ke depannya juga terus berjaya gitu Pak Prospera. Iya, oke. Kalau bicara secret recipe ya, semua memang perusahaan punya masing-masing punya resep sendiri untuk bertahan selama 20 tahun. Kalau di Prospera memang karena mungkin saya bersama Yadapen sebagai suatu lembaga dana pensiun itu awalnya selalu memiliki dasar kita itu harus punya niat baik. Ya. Selain di awal itu akarnya adalah niat baik kita banyak berkontribusi yang baik gitu ya, lalu berpengharapan baik gitu ya. Nah itu yang membuat kita punya niat ini. Dalam prosesnya pasti ada ups and down gitu ya, di mana-mana ada tantangan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Kita sustain, kita tetap bertahan. Kalau kita lagi down, kita ingat kita punya niat baik loh waktu itu. Jadi kenapa niat baik ini harus kita neglect gitu ketika kita lagi di bawah gitu. Jadi salah satunya itu memang harus akarnya dulu, bahwa di dalam satu perjalanan itu kita selalu ingat bekal awal kita itu adalah niat baik. Niat baik di mana? Nah, salah satunya adalah kita ingin berkontribusi dulu untuk masyarakat melalui pasar modal dengan berbagai produk investasi. Terus salah satunya misalnya kalau produk itu adalah saham yang dinamikanya belum tentu dipahami oleh setiap orang, karena ada orang yang tadi itu ada yang melihat awal-awal saham itu naik dan turun dianggap sangat spekulatif sehingga cenderung seperti judi, atau nggak bisa melihat volatilitasnya. Nah, disitulah kami berkontribusi untuk tidak, saham itu ada sesuatu yang memang ada underlying-nya, yaitu fundamentalnya, ada perusahaannya, ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa diprediksi gitu. Nah, itu yang membuat cuma di dalam perjalanannya mereka berhasil atau tidak itu tergantung dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Itu salah satu contoh. Itu salah satu keinginan kami berkontribusi di pasar modal, salah satunya itu niat baik kami, sehingga dengan itu kita berusaha sustain lalu mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk memberikan hal-hal baik lah tentang pasar modal ini kepada para investor. Itu jadi membuat kita tuh bertahan 20 tahun ya. Itu tadi ya, bertahan 20 tahun, sustainability, konsistensi betul. Konsistensi untuk selalu ingat kita harus deliver performance gitu. I see. Deliver hal-hal baik kepada investor. Iya. Nah, Pak, transisi ke ekonomi. Tadi kan kita bicara sedikit ekonomi. Ini kan sudah menjelang udah mau tahun baru gitu ya, Pak ya. Saya curious nih, Pak Yosep, optimis atau pesimis tentang tahun depan kira-kira? Oke, jadi kalau pertanyaan soal optimis atau pesimis, itu secara ideal seluruh fund manager harus optimis. Karena kalau nggak optimis, bagaimana para investor bisa menaruh kepercayaan? Fund manajernya aja pesimis gitu kan. Tapi semua ada ukurannya. Kalau di kami itu, kami mengukur tingkat optimisme itu dengan beberapa data. Jadi nggak ngawur gitu ya. Kita ngomong optimis,
pakai apa optimisnya, latar belakangnya nggak tahu gitu kan. Nah, kita punya skenario. Jadi kalau optimis itu apa gitu? Skenarionya kita lihat data-data. Misalnya tingkat pertumbuhan ekonominya seperti apa tahun ini dan tahun depan. Inflasinya bagaimana? Terus tantangan ekonomi akan ada apa nih? Risiko politik kah? Kayaknya pemilu nih. Atau risiko resesi kah di Amerika misalnya kah? Risiko suku bunga yang makin tinggi karena harus melawan inflasi atau apa? Nah itu kita ukur. Kita ada datanya. Lalu kita jabarkan, kita buat prediksi sehingga dapatlah skenarionya. Yang kita karena kita cenderung untuk selalu bisa ini ada opportunity gitu. Jadi optimis, pesimis tuh bagaimana kita melihat peluangnya, ya kan? Di dalam satu tren atau tadi data-data tadi kita lihat, oh kalau skenario dasar, skenario netral, base skenario-nya begini-begini. Prediksi indeksnya seperti apa? Prediksi inflasi seperti apa? Kita rangkum masuk target kita indeks akan seperti apa? Lalu kalau terbaiknya growth-nya akan melebihi gitu, akan ada prediksi indeks seperti apa? Ya gitu kan? Very optimis jadinya kan. Atau kita juga harus siap-siap nih kalau ternyata tidak tercapai, ternyata earnings atau laba dari para emiten atau situasi ekonomi yang kurang baik sehingga mengakibatkan skenario-nya jadi bad, jadi nggak bagus. Itu juga kita hitung supaya ketika it happens kita ready gitu. Kita nggak kedodoran untuk bingung nih, panik. Itu yang dihindari dari seorang fund manager. Jadi 3 skenario itu selalu di kami kita buat skenario-nya sehingga optimis atau tidak ya kita harusnya cenderung positif, bukan optimis ya, positif menyikapi hal-hal yang bisa terjadi dengan melihat peluangnya ada. I see. Ya kan, semua happens pasti ada peluang, kesempatan yang kita bisa capai. Di situ barulah kita melihat dengan peluang ini bisa nggak kita memaksimalkan investasi kita gitu untuk kepentingan para investor. I see, iya. Dan melihat juga jejak rekam Prospera yang sudah 20 tahun pasti sudah melampaui naik turunnya market ekonomi dan lain-lain ya. Maka dari itu udah penting untuk scenario planning for anything that. Betul. Gitu. Kalau sedikit ups and down itu saya melewati krisis 98. Itu krisis paling besar di Indonesia ya, karena pergantian rezim waktu itu yang Orde Baru, jadi order apa sih? Itu jadi 98 krisis Indonesia, lalu krisis subprime mortgage tahun 2008 di Amerika, itu krisis dunia. Tapi Indonesia dapat untung waktu itu komoditas, booming komoditas. Lalu terakhir COVID, ya, yang besar-besar lah kita lihat ya. 3 krisis itu membuat kita learning banyak ya. Memang happens, kita ada di sana, kadang waktu kita merasa kok begini gitu. Tapi sebenarnya itu pelajaran yang berharga buat kita. Iya. Ada krisis, ada opportunity. Iya Pak. Ngomong-ngomong tentang opportunity ini, kalau kita bicara tentang aset kelas ada berbagai ya Pak ya. Ada saham, ada obligasi atau pendapatan tetap kalau di dunia reksadana. Ada juga masuk deposito atau money market gitu ya di reksadana. Melihat tahun depan Pak, sepertinya jenis aset type atau reksadana apa Pak yang lebih peluang opportunity lebih besar gitu loh menurut Pak Yosef, melihat tahun depan kita masuk ke tahun politik dan juga kita melihat bahwa ada berbagai aspek-aspek di berbagai negara lain lah yang bakal impact Indonesia juga. Bagaimana pandangan mungkin Bapak tentang itu? Oke. Jadi kalau tadi kita ngomong peluang lalu kelihatan aset kelas mana, sebenarnya tiap-tiap aset kelas itu punya peluang tergantung dari kita memandangnya dan juga dari tujuan para investor melihat time horizon-nya seperti apa. Nah, kalau yang short term pasti ya money market salah satu yang lagi bagus karena kalau short term kan tandingannya ya deposito 3 bulanan, 6 bulanan gitu ya, bahkan tabungan gitu. Di produk money market sekarang return-nya pasti lebih tinggi dari beberapa produk tabungan khususnya atau deposito bulanan ya. Nah, kalau di fixed income
ini puncak-puncaknya yield tinggi nih, gitu kan? Karena ternyata di tahun ini Amerika itu malah nggak resesi, malah menaikkan suku bunga terus sampai stop kemarin beberapa bulan lalu, sehingga kayaknya udah mulai peak nih. Sama Indonesia hampir aja ikut, karena dolarnya sempat 16.000 ya. Jadi untungnya gubernur BI dan para yang saling berkoordinasi untuk rupiah nggak tembus gitu. Pemerintah juga concern akan hal ini. Jadi untungnya juga di Amerika stop nih kenaikannya kelihatannya, dan cenderung akan udah peak dan akan menurunkan suku bunga. Jadi kelihatannya kita safe nih di sini. Dan berarti yield dari tingkat beberapa pendapatan tetap itu mencapai peaknya saat ini gitu. Surat utang negara aja mungkin sekarang di yield sempat 7,3, sekarang 6,8 gitu ya. Is a good, lebih tinggi bahkan tingkat pendapatannya dibandingkan dengan deposito bahkan. Ini yang saya katakan, sometimes investor kan selalu idealnya mau mendapatkan return yang tinggi dengan risiko yang rendah, gitu kan? Iya kan? Nah, itu depends dari cara melihat. Kalau investor sekarang dengan deposito yang 4% potong pajak gitu ya, dengan sekarang surat utang negara 6,8 gitu, pajaknya 10%, net kita masih dapat 6%, lalu deposito net 3, hampir 2 kali lipat. Risknya lebih mana? Lebih rendah. Pasti surat utang negara, karena itu negara yang mengeluarkan surat utang. Dijamin oleh negara dengan mungkin deposito yang ya bukannya nggak aman, tapi bukan pemerintah ini gitu kan. Beberapa bank yang menawarkan deposito 4. Nah, itu tercapai nih. Low risk high return, depends cara melihatnya, karena returnnya 2 kali lipat loh. Ya kan? Nah, itu yang menunjukkan sebagai aset kelas. Kalau berpikirnya adalah menengah atau jangka pendek, ya silakan pergi ke return yang segitu. Tapi kalau mau naik lagi risikonya dengan berkaca bahwa ini ada tahun politik nih, ada beberapa saham yang mungkin mendapat keuntungan, ya kan? Ada opportunity di saham, gitu ya, yang mana sekarang valuasinya ada yang rendah. Karena di saham ini macam-macam. Ada valuasi yang salah harga gitu kan ya. Fundamentalnya bagus tapi nggak dilihat orang. Baru nanti ketika dia memberikan growth bagus atau dividen bagus, baru orang sadar, oh ternyata ada saham yang bagus. Nah, ada opportunity di saham juga. Selama investor tadi berpikiran jangka panjang. Jadi bisa nahan gejolak marketnya. Dia masuklah aset kelas yang lebih beresiko, masuk ke investasi di saham. Bagaimana cara memilihnya? Pilihlah fund manager yang bisa tepat gitu. Oke Pak, ini transisi balik lagi Pak, kalau gitu dengan balik ke Prospera nih Pak. Ini banyak investor-investor aja nih nanya, tolong di-spill dong Pak, produk-produk Prospera apa aja yang kinerjanya selama ini baik gitu. Jadi misalnya kalau tadi mereka mendengar paparan dari Pak Yosef dan melihat, oh ya sebaiknya saya juga berinvestasi dalam reksadana saham atau reksadana money market. Itu tolong di-spill dong Pak, dari Prospera produk apa-apa aja nih Pak yang tepat untuk mereka lihat Pak. Di Prospera cukup lengkap produknya. Itu ada yang money market, ada yang pendapatan tetap, dan ada campuran, dan ada yang saham. Thanks God ya, puji Tuhan juga memang beberapa produk khususnya itu di atas benchmark selama beberapa tahun terakhir. Jadi ada yang pendapat tetap namanya Prospera obligasi, lalu ada yang unik Prospera pendapatan tetap tapi ada sedikit saham namanya Prospera obligasi plus. Nah itu sisi-sisi pendapatan tetap. Lalu tadi ada money market ya yang setara dengan komparisinya dengan tabungan atau deposito bulanan, itu kita punya Prospera Dana Lancar. Nah itu sangat liquid. Returnnya juga seharusnya di atas deposito nih. Ini tenaga pemasaran saya yang ingat returnnya sekitar masih di level 4% net. Net itu, tapi bisa sangat liquid. Nah itu yang kami miliki.
so far bisa dilihat di Ajaib juga performance-nya seperti apa. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat dari Pasar Ajaib, mereka juga bukan hanya melihat kinerja sekarang, tapi mereka juga melihat track record dari suatu asset manager over time. Mereka juga lihat dari segi resikonya konsisten atau enggak. Kira-kira dari Prospera sendiri ini strateginya apa Pak untuk bisa menjaga kinerjanya supaya sustainable Pak? Betul. Jadi Prospera karena kami memang bidangnya mengelola dana, ya kita sangat harus punya tim yang tangguh ya. Nah, tapi tim yang tangguh ini harus juga didukung oleh hal-hal tertentu ya. Sepertinya paling penting adalah source of info. Informasi-informasi ada di market, informasi tentang emiten, informasi tentang keadaan ekonomi dunia, seperti itu. Kita punya beberapa data, biasanya dikemas di Bloomberg. Lalu juga kita juga memakai research, kita langsung datang ke emiten yang kita tertarik di dalam pilihan investasinya gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan broker-broker yang memiliki riset baik gitu ya, dari luar negeri, dari dalam negeri. Lalu juga setiap kali kita juga memiliki komite investasi, setiap bulan kita meeting yang memberi arahan, setiap minggu juga kita meeting investasi gitu ya. Jadi memang investasi ini kita cermati benar, update apa yang bisa di-deliver dari investasi yang kita pilih. Misalnya kita memilih satu saham, apakah saham tersebut per quarter delivered janjinya gitu ya. Nah, kita lihat make sense nggak dia. Nah, sehingga kita bisa melakukan decision untuk memilih beberapa aset instrumen investasi yang baik ya di situ. Jadi strateginya selalu update. Nah, karena ini yang saya bilang, pasar modal itu dinamis. Ups and down. Tergantung kita antisipasi. Bagaimana kita mengantisipasinya, kita perlu info lebih ya, lebih rajin melihat market gitu, melihat peluang melihat memprediksi situasi ekonomi yang bukan memprediksi melihat situasi ekonomi sehingga menghasilkan prediksi yang baik. Dalam 3 bulan terakhir Bursa Efek Indonesia atau IDX tuh volumenya melihat sedikit rebound ya Pak, udah cukup rebound. Tapi kalau kita lihat 12 bulan terakhir volatile ya Pak ya. Sampai awal tahun ini kalau nggak salah data yang saya lihat dari Bursa Efek Indonesia, volumenya titik terendah dalam sekian tahun terakhir gitu Pak. Jadi harapan Bapak untuk pasar modal kita tahun depan, tahun 2024 seperti apa Pak kira-kira harapannya? Harapan kami sih pasar modal ini kan menjadi tulang punggung perekonomian ya. Jadi dia menawarkan berbagai variasi investasi yang baik khususnya. Itu yang kita pilih-pilih ya. Saya berharap para pemegang kepentingan, apakah itu yang pengelola bursa atau apa, itu memang benar-benar punya spirit yang sama, memajukan perekonomian dengan memilih emiten-emiten yang baik gitu ya di dalam bursa, sehingga sama-sama market cap-nya meningkat. Lalu juga tahun ini juga ya kita bersyukur banyak banget emiten-emiten yang memberikan dividen, mulai dividen yang tinggi-tinggi gitu, bahkan 20% is a blue chip loh. Blue chip emiten memberikan return 20% gitu. Nggak pernah terjadi dalam sejarah pasar modal memberikan return, blue chip memberikan return 10-20% seperti itu baik gitu. Nah, cap-nya juga makin ditingkatkan dan juga semakin banyak emiten-emiten baik yang listing atau menerbitkan obligasi ya, dengan bisnis makin berjalan baik. Itu kita semua harus punya harapan dan keinginannya sama nih, sejajar frekuensi antara kami pelaku pasar modal dengan pemangku kepentingan di regulator misalnya, seperti itu. Jadi seluruh stakeholders mesti kerjasama bersama-sama gitu ya, untuk kebaikan pasar modal Indonesia. Untuk kebaikan pasar modal Indonesia.
Baik Pak, sebelum kita masuk penutupan Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak kepada teman-teman kita di Investor Ajaib Pak. Oke, untuk para investor di Ajaib, pertama-tama dulu kami dari PT Prospera Asset Management berterima kasih dan bersyukur ya dari Ajaib, para investornya sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Kami berharap ini menjadi satu amanah atau amanat buat kami untuk memberikan return selalu yang terbaik, bagus, dan tentunya aman buat para investor. Dan kami berharap semoga kerjasama ini, kita berterima kasih juga dengan Ajaib untuk memberikan support yang baik dan kerjasama yang baik selama ini dengan kami PT Prospera Asset Management. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Yosep Chandra. Semoga dapat memberi insight bagi teman-teman investor yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode Ajaib CEO Insight selanjutnya.